sejarah manusia timbul dan tenggelam. Tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu, dan kedalaman samudra, bahkan lewat sebuah penemuan kecil sekalipun. Abad yang lalu, antara tahun 1405 hingga 1407, ketika kerajaan Hindu Pajajaran masih eksis di Pulau Jawa bagian barat, orang-orang di pelabuhan Sunda Kelapa dikejutkan oleh kedatangan 62 kapal layar raksasa berkapasitas masing-masing 2.500 ton yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan 120 kapal lain yang lebih kecil melaju beriringan di sepanjang garis pantai seakan-akan tak putus-putus. Ketika armada itu merapat, semua dibuat terpesona karena dermaga tiba-tiba bergetar oleh derap langkah 27.800 orang awak kapal yang kakinya mengenakan sepatu dengan baju longgar hingga ke lutut, bercelana longgar dan lengan baju yang juga longgar melambai. Maka pelabuhan Sunda Kelapa yang disinggahi armada itu pun segera menjadi kota besar dalam seketika. Bahkan pada awal abad ke-15, Sunda Kelapa juga sudah menjadi pelabuhan besar pada saat itu. Dan juga didarati oleh armada-armada yang besar pula. Betul, pelabuhan Sunda Kelapa merupakan tempat pendaratan utama armada asing itu. Dan pemirsa, sekarang kita akan telusuri jejak Cheng Ho, petualang musun Cina, yang pernah mendarat di sini dengan kapal yang banyak. Kebayang nggak? Untuk armada yang luar biasa besar itu, sepanjang Tanjung Mas atau sekarang itu Ancol sampai ke pelabuhan Bintang Mas yang sekarang jadi Tanjung Priuk, penuh dengan kapal yang merapat. Kala itu seorang laki-laki gagah, pemimpin agung armada laut itu, turun dari kapal paling besar dan mengucap salam dengan bahasa yang mengejutkan. Orang Cina itu mengucap Assalamualaikum sebagai Muslim dengan bahasa Arab yang amat fasih. Pemimpin armada laut itu adalah Cheng Ho, bahariwan Muslim Tiongkok terbesar sepanjang zaman. Bahkan Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan hanyalah pelaut kecil bila dibandingkan dengannya. Sebagai penjelajah, duluan mana sih, Fit? Orang Eropa atau Cheng Ho yang melakukan pelayaran antar benua? Cheng Ho jauh lebih awal dibandingkan penjelajah dari Eropa. 87 tahun lebih dulu dibandingkan Columbus yang menuju ke Amerika pada tahun 1492. Dan Vasco da Gama menuju ke India pada tahun 1497. Sedangkan armada Magellan baru mengelilingi dunia pada abad ke-16. Kalau armadanya, Fit, gedean mana? Kalau armadanya sih penjelajah Eropa nggak ada artinya kalau dibandingkan sama armada Cheng Ho. Columbus hanya membawa 3 kapal dengan awak berjumlah 88 orang. Vasco da Gama 4 kapal dengan awak 171 orang. Dan Magellan yang sangat dibanggakan orang Eropa cuma 5 kapal dengan awak 270 orang. Bandingkan dengan armada Cheng Ho yang berjumlah 182 kapal besar dan kecil dengan awak 27.800 orang.
dan bobot kapal Eropa yang paling besar lebih kecil dari kapal kecil Cheng Ho. Kala itu, geger melanda Pulau Jawa, Kerajaan Pajajaran, dan Majapahit. Bahkan, Bre Wirabumi dan Wikramawardhana yang sedang bertikai pun sejenak menghentikan perangnya. Sejak itu, Islam bukan lagi agama asing di Sunda Kelapa. Jejak sejarah Cheng Ho dan cerita kedatangannya terpelihara dengan baik di Kelenteng Ancol. Dua abad kemudian, setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Koen menghancurkan istana dan pasukan Pangeran Jayakarta, setelah meluluh lantahkan Sunda Kelapa, dia segera mencanangkan pembangunan kembali kota yang hancur lebur itu dan mengganti namanya menjadi Batavia. Namun, Gubernur Koen terbentur pada masalah kekurangan tenaga kerja. Hubungan amat buruk dengan orang Sunda dan Jawa, perang sengit dengan Pangeran Jayakarta yang masih membekas, serta serangan pasukan Kesultanan Mataram yang mengepung Batavia pada tahun 1628 dan 1629 membuat Belanda enggan menggunakan tenaga kerja dari Sunda dan Jawa. Tapi karena ambisinya, Chun mulai membuat kebijakan imigrasi untuk mendatangkan orang-orang secara sistematis. Iya, dia juga mendatangkan para pekerja dari Bali, Ambon, dan dari Bugis. Namun semua itu tak cukup memuaskan Gubernur Jenderal Koen yang ambisius. Maka selama abad 17, VOC berusaha menarik orang Tionghoa dari berbagai tempat untuk membangun tembok benteng kota, pelabuhan yang hancur, kantor pemerintahan, pusat perdagangan, perbengkelan armada kapal laut, kanal-kanal, rumah tinggal, tempat ibadah, rumah sakit, benteng pertahanan, perkebunan, dan pertanian. Sejak itulah, Batavia dibanjiri oleh imigran dari Tiongkok yang segera merubah Batavia menjadi Jewels of the East. Tidak ada satu bangunan pun di Batavia yang tanpa sentuhan orang Tionghoa. Bahkan, tempat tinggal Gubernur Jenderal Belanda lebih berarsitektur Cina dibanding Eropa. Dalam sekejap, orang-orang Tionghoa, ulet dan pandai itu segera saja menguasai sektor-sektor strategis di Batavia. Pada saat itu, populasi orang Tionghoa di Batavia melampaui batas populasi orang Belanda. Bahkan dengan etos kerja mereka yang ulet, mereka juga segera menguasai sektor perdagangan, perkebunan, dan pertanian. Satu abad kemudian, cengkraman ekonomi Tionghoa di Batavia sudah mengancam perniagaan VOC yang begitu terkejut saat menyadarinya. Tapi keadaan dirasa sudah terlambat. Hanya satu cara untuk mengatasinya. Orang-orang Tionghoa harus dimusnahkan. Maka pada tahun 1740 terjadilah peristiwa amat kelam yang disebut Chinese Mort. Orang-orang Cina dibantai secara massal di halaman balai kota. Aset-aset mereka dirampas, pemukiman dan kelenteng dibakar. Saat
inilah banyak orang-orang Cina pelarian masuk Islam dan melakukan pembauran dengan masyarakat pribumi agar terhindar dari pengepungan yang terus dilakukan oleh Belanda dan tidak dikenai pajak kuncir. Orang-orang Cina yang dibantai di wilayah Jakarta ini pada tahun 1740 pertama-tama karena diskriminasi yang berbeda secara hukum, ini membuat orang-orang Cina lebih diuntungkan menurut hukum kolonial, dan karena itu membuat orang-orang yang lain iri hati. Inilah yang rasa sentimen ketidaksukaan itu diluapkan membludak untuk gerakan anti Cina yang meluas untuk hampir seluruh wilayah Jawa. Di tempat ini, di Museum Fathahillah ini, dibantai sekitar 5.000-an orang-orang terdiri dari orang-orang Cina itu. Eksodus orang-orang Tionghoa ke berbagai pelosok membawa teknologi baru bagi orang pribumi di bidang pertanian, pertukangan, perdagangan, dan budaya. Namun, setelah keadaan pulih dan orang-orang Tionghoa sudah bisa terbebas dari trauma peristiwa Chinese Mort, agama Islam tak lagi menarik. Orang-orang Tionghoa kembali kepada budayanya yang eksklusif. Waktu terus berlalu. Kita berada pada zaman yang sudah sangat berbeda. Batavia telah menjadi Jakarta. Jalanan dipadati kendaraan, bangunan-bangunan tinggi mencakar langit, dan pusat-pusat perbelanjaan ada di mana-mana. Namun dimanapun kita berada, orang Tionghoa masih tetap pemegang perputaran ekonomi seperti yang memang mereka pahami dan mereka kendalikan selama berabad-abad. Glodok yang dulu menjadi pusat niaga dan pemukiman orang-orang Tionghoa kini pun masih tetap seperti itu. Kawasan finansial yang menurut lidah orang Tionghoa berubah menjadi finansia tetaplah menjadi kawasan yang mengendalikan keuangan yang penting di republik ini. Pasar Baru adalah salah satu sudut kota komunitas Tionghoa. Arsitektur, orang-orang, bahasa, barang dagangan, restoran, nama jalan, bahkan nama masjid mencirikan dominasi orang-orang Tionghoa. Di Jalan Lao Tse ada Masjid Lao Tse. Padahal, seperti yang kita tahu, Lao Tse adalah nabinya orang Tionghoa.
Lao Tse dengan gayanya yang oriental. Arsitektur luar masjid ini sama sekali tidak mencirikan masjid pada umumnya. Ia justru lebih dekat ke kelenteng. 2 pintu di depannya melengkung khas pintu arsitektur Cina. Warnanya pun sangat oriental. Ornamen dalamnya adalah kaligrafi Arab bergaya Shufa atau kaligrafi Tionghoa gaya Beijing. Lantai 3 dan lantai 4 Masjid Lao Tse digunakan sebagai kantor Yayasan Haji Karim Oi yang menjalankan aktivitas dakwah dan informasi agama Islam di kawasan hunian dan bisnis masyarakat Tionghoa. Yayasan itu didedikasikan untuk sang pemula Haji Abdul Karim atau U Cheng Hien yang lahir pada 6 Juni 1905 dan masuk Islam tahun 1926. Haji Karim Oi adalah nasionalis sejati, Tionghoa Muslim yang taat dan pengusaha sukses. Beliau menjadi kawan seperjuangan tokoh-tokoh bersejarah seperti Bung Karno, Bung Hatta, Buya Hamka, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Syarifuddin Prawiranagara, dan lain-lain. Aktif di Muhammadiyah dan menjadi anggota DPR terpilih dari Partai Masyumi. Ikut mendirikan Bank Sentral Asia serta perintis dakwah Islamiyah di kalangan keturunan Tionghoa dan mendirikan Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Yayasan ini sebetulnya kita memberikan informasi Islam kepada keturunan Cina. Alhamdulillah sejak tahun 91 itu sudah ribuan warga keturunan Cina atau keturunan Tionghoa ini yang masuk Islam. Kita ingin melakukan siar Islam di lingkungan Cina, keturunan Cina, kita harus mendirikan masjid atau berkiprah di pecinan ini, daerah pecinan. Makanya Jalan Lao Tse inilah yang kita pilih. Islam itu bukan hanya itu aja. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Jadi saya rasa masalah itu bisa dijelaskan dan tidak terlalu menjadi masalah. Nah sekarang dia tahu karena bantuan elektronik ini, melihat di televisi segala macam bahwa sebelum Indonesia Islam, Cina lebih dulu Islam. 3 wanita tinggalkan Masjid Lao Tse yang megah. Keheningan diterpa hiruk pikuk. Di tengah tekanan budaya global yang menghantam nilai-nilai Islam, cita-cita Haji Karim Oi terasa sangat berat. Tapi langkah tak boleh surut. 3 wanita tenggelam dalam lautan manusia. Kembali menapaki sisi sejarah yang mungkin tak pernah ada.